Shalom, teman-teman semua. Salam, Halo salam. Bapak, selamat Shalom, malam. Ya, selamat malam. Halo, apa kabar? Lama nih. ya, sudah lama Buat, tidak bersua ya Pak. buat ya, buat uh, yang Yanti, Yuli, Ade, ya Pak oh, Afi ya, pertama ya. Ya Oke, Pak, ini ada Mas malam. Puguh juga nih ya di sini. Oke, ya, mudah-mudahan materi ini hmm, malam ini bisa apa, mendapat sesuatu ya di ini karena saya sangat terberkati dengan materi ini dan saya ingin membagi apa yang saya dapat. Bapak Ibu, teman-teman semua, ya materi kali ini saya mengambil tema hukum paradoks kehidupan. Ya, jadi uh, kita akan belajar ya bagaimana kita bisa menjalani hidup kita sehari-hari itu dengan apa kesungguhan hati atau kita sendiri merasakan kita oke dalam menjalani hidup ya, tidak terombang-ambing, tidak bingung, tidak menghadapi situasi ya, menghadapi situasi itu enggak khawatir, ketakutan dan seterusnya. Itu goal settingnya sebenarnya ya. Goal settingnya kita belajar firman Tuhan pun sebenarnya supaya kita bisa maksimal menjalani hidup. Kita tahu ya apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Terus melihat situasi yang sekarang ya sedang tidak baik-baik saja, itu bagaimana dan kedepannya seperti apa. Nah, ada satu kebenaran yang teman-teman, Bapak Ibu semua pahami, harus pahami bahwa seringkali kita takut terhadap sesuatu itu bukan karena sesuatu itu yang akan pasti menghancurkan kita. Kita takut karena kita tidak tahu, kita tidak kenal. Ya, sesuatu yang tidak kita kenali, yang kita tidak tahu apa itu dan tidak tahu kesudahannya, seringkali membuat kita takut. Ya, kalau lihat dalam perjalanan hidup kita, waktu kita mengalami lompatan-lompatan kehidupan, mungkin dari belum sekolah ke sekolah, mungkin masih ingat pertama kali kita mau sekolah gitu ya, secara resmi itu kadang ada banyak anak yang apa Bapak Ibu, yang nggak mau nangis-nangis kan, Recording in ya progress. padahal kalau yang tahu sekolah itu menyenangkan, sekolah itu suatu yang baik, sekolah itu suatu yang membuat kita akan lebih naik kelas, naik berkualitas, lebih apa bisa tinggi lagi ya uh, prestasinya gitu. Maksudnya meningkatkan harkat kita sebagai manusia karena dengan pendidikan kita bisa mencapai apapun yang kita mau capai. Tapi karena si anak ini tidak tahu apa yang sedang dihadapi, apa yang akan terjadi, dia secara respon alami itu menolak ya. Menolak karena dia tidak tahu. Apalagi kalau dia sebelumnya mendengar cerita-cerita uh, yang tidak baik ya. Nah, dalam prinsip inilah maka pengetahuan itu menjadi penting ya. Pengetahuan ya jelas di Alkitab bilang bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal berarti tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan tentang Allah. Jadi unsur pengetahuan, mengetahui dan kemudian juga memahami, mengalami dan menginternalisasi artinya menjadi bagian dari kita itu sesuatu yang memang secara alamiah harus kita lewati, kita harus tahu. Nah, salah satu hal yang harus kita tahu supaya kita menjalani kehidupan kita dengan firm, ya, dengan kuat, dengan apa, yakin, keyakinan yang teguh, terus lurus gitu ya, tidak terombang-ambingkan oleh berbagai situasi, kondisi atau pengajaran atau apapun juga di luar diri kita. Kita harus tahu mengetahui yang namanya adanya tatanan, adanya hukum ya. Hukum di sini yang saya maksud bukan hukum tertulis satu 2 3 peraturan letterlek ya atau syariat dalam agama, bukan. Tapi satu tatanan yang mengatur yang sudah dari awal memang mengorganisasikan kehidupan kita sedemikian rupa. Ya, kalau kita mendengar, kita tahu ada hukum alam yang kita bisa deteksi, kita pelajari, kita bahkan kita hitung
seperti hukum gravitasi, hukum Newton, hukum Pascal, hukum Archimedes gitu ya, yang mengatur seakan-akan itu mengatur perilaku dari zat, dari unsur-unsur alam ini, kita bisa menyelami, bahkan bisa memanfaatkannya, dan kita tidak tidak menjadi takut atau tidak menjadi bingung gitu. Ya, contoh sederhana, kalau kita tahu ada perhitungan matematika, ada hukum Newton gitu misalnya, yang mengatur tentang massa dan kecepatan ya. Kalau kita misalnya berkendaraan dari Jakarta mau ke Surabaya gitu ya, naik kereta atau apa, dalam perjalanannya kalau kita nggak tahu seberapa jarak eh, tujuan kita kota Surabaya itu dan berapa kecepatan kendaraan yang kita pakai, kita nggak akan bisa memperkirakan waktunya kan. Dan seringkali bertanya-tanya, ini udah sampai belum ya, ini sampai di mana ya gitu ya, menjadi bingung, menjadi tidak jelas situasinya. Tapi kalau kita tahu dengan perhitungan matematika yang simple saja, dan bahkan mungkin kita punya data statistik sebelumnya bahwa perjalanan dari Jakarta ke Surabaya itu mungkin 8-9 jam, 10 jam, 1 jam pertama, 12 jam biasanya akan sampai di kota apa dengan kecepatan sekian, kita akan lebih tahu sikon ya, kita akan lebih tenang ya, kita bisa lebih mengantisipasi kehidupan kita ya, perjalanan kita akan lebih efektif karena kita tahu yang sedang terjadi ya, kita bisa memperkirakan waktu kita. Nah, itulah tujuan kita mempelajari tatanan kehidupan yang mengatur, yang sudah dari sononya, yang sudah dari semula sudah terjadi. Jadi tugas kita adalah untuk tahu, memahami itu supaya kita tidak terombang-ambingkan. Ya, jadi kita belajar Firman Tuhan Alkitab itu sebaiknya memang tidak hanya doktrinal atau mengikuti apa yang disuratkan ya, apa yang diajarkan dari mimbar ya, tapi harus benar-benar memahami dan merefleksikan dan mengalami sendiri bagaimana pengajaran itu menjadi realitas dalam hidup kita. Ya, kalau hanya sekedar pengajaran yang saklek, yang hanya ada disampaikan secara teori ya, dan kita tidak terkonek dengan pengajaran itu, ya itu akhirnya kita menjalankan keberagaman kita yang menjadi formalitas dan menjadi suatu kewajiban. Padahal Bapak Ibu, inti kekristenan yang sejati apa? Itu bukan terletak bagaimana kita seberapa mengetahui atau seberapa mentaati ya yang diajarkan, tapi bagaimana sebenarnya kita sebagai umat yang ditebus membangun relasi dengan Allah melalui pribadi pengantara kita, Tuhan dan pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini yang Bapak Ibu mesti pahami ya. Ada satu unsur relasional ya, relasi yang itu mungkin berbeda dengan ya konsep keberagaman yang lain gitu. Kita ada unsur relasi. Di konsep relasi ini ya tetap ada unsur pemahaman, understanding, ada unsur ketaatan juga, ada hal-hal yang harus kita lakukan, tapi semua dibungkus dalam pemahaman dan relasi. Yang itu akan kita gali dengan apa? Belajar hukum-hukum atau tatanan kehidupan yang melingkupi baik itu orang percaya maupun bukan percaya. Ya, ada hukum-hukum universal yang berlaku untuk semua orang, tapi orang yang memahami hukum itu dan meresponi dengan benar akan bisa memaksimalkan, akan bisa mengendarai hukum itu untuk bahkan mencapai tujuan kehidupan kita sendiri. Oke, nah itu pengantarnya ya Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi melalui hukum ini, hukum kehidupan yang kita pelajari, saya harap ya saya sendiri ini exciting sekali belajar ini karena apa? Satu tujuannya nih. Ini mungkin
teman-teman dengar ya, belajar tentang hukum kehidupan ini harus membuat kita menjalani hidup kita lebih firm. Lebih firm itu lebih eh, teguh gitu pendiriannya, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah bingung, ya, tidak mudah goyah gitu. Karena apa? Karena kita memahami, mengetahui, ya. Karena kita tahu, ya, bukan hanya percaya mempercayai buta, tapi kita tahu. Nah, tahu itu melibatkan apa? Pemikiran yang mendalam, melibatkan eh, juga perhitungan atau pengalaman perhitungan, dan kita akhirnya melahirkan pengharapan ke depan. Ya, bukan sesuatu percaya yang buta, yang ya pokoknya percaya saja. Ya, hanya sikap perasaan percaya, bukan. Jadi teman-teman di sini dan saya juga mari belajar kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab itu menjadi sesuatu yang inherent, yang menyatu di diri kita, ya. Firman itu menjadi bagian dari hidup kita, sehingga firman itu benar-benar mengarahkan cara pandang kita, mengarahkan paradigma kita, cara kita berpikir, dan mengarahkan setiap tindakan kita, ya, ke jalan yang tepat, yang lurus, yang tidak mudah digeser oleh situasi di luar kita. Oke, nah, sebelum kita lebih jauh membahas uh, tentang hukum paradoks ini, ya, uh, ada yang tahu apa definisi paradoks itu? Mungkin ada yang bisa jawab apa yang disebut paradoks? Ada yang tahu nggak? Bedanya paradoks dengan kontradiksi. Nah, ini orang sering salah. Ya, nanti kita akan belajar bahwa eh, kekeliruan pemahaman antara paradoks dan kontradiksi itu menyebabkan kita salah memahami kebenaran dari firman Tuhan, ya. Yang dikira kita kontradiksi sebenarnya itu bukan kontradiksi, itu paradoks, ya. Hal ini sering dipakai oleh para polemikus atau apologet di luar sana, ya, mencari-cari kesalahan Alkitab dan mengatakan itu kontradiksi, padahal itu paradoks. Nah, ada yang tahu apa arti paradoks dan apa bedanya sama kontradiksi? Oke, jadi karena ini materinya mungkin belum pernah atau sesuatu yang baru, ya, kita perlu interaktif supaya ada feedback, ya, jadi nggak cepat lupa gitu ya Pak Lepri ya. Betul nggak? Kalau satu arah nanti lupa lagi. Apa? Oke, ada yang mau jawab apa beda kontradiksi dan paradoks? Apa itu paradoks? Apa itu kontradiksi? Ayo, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Eh, ini kan belajar, ya. Bedanya paradoks dan kontradiksi apa? Ada yang tahu? Nah, Pak Lepi yang setuju nih. Gimana? Mau coba, teman-teman? Ayo. Atau belum tahu istilah ini, paradoks dan kontradiksi? Kalau paradoks, kalau menurut saya sesuatu yang tidak masuk akal. Paradoks suatu yang tidak masuk akal. Oke. Kalau kontradiksi, Berlawanan ya Pak ya? Oh, kontradiksi berlawanan. Kalau paradoks tidak masuk akal, tapi berlawanan enggak? Ini siapa yang resen? Izin Pak, dari saya Grandi. Kalau menurut saya sih paradoks itu memiliki uh,
maksud dan tujuan yang maksud atau arti berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Oh, arti berbeda, tujuan sama. Oke. Tetapi kalau kontradiksi, artinya dua hal yang saling bertolak belakang atau tidak memiliki tujuan yang sama. Oh, seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, bisa kasih contoh? Nah, itu mungkin lebih jelas ya. Bisa kasih contohnya. Mana peristiwa yang paradoks dan mana yang kontradiksi? Atau pernyataan yang paradoks dan pernyataan yang kontradiksi. Ada bisa kasih contoh? Tadi kata kuncinya apa? Kalau paradoks apa tadi? Grandi. Kata kuncinya dari Grandi apa? Sesuatu yang memiliki makna berbeda tetapi tujuannya sama. Makna berbeda, tujuannya sama. Kalau yang kontradiksi bertentangan ya satu sama lain gitu ya. Benar. Oke, bisa kasih contoh nggak, Grandi? Ada, bisa kasih contoh, mungkin dengan contoh akan lebih jelas ya. Saya bisa mencontohkan. Ya. Mohon maaf Kak untuk membahas ini agak sedikit ambigu sih Pak. sorry. Oke, nggak apa. Ada yang bisa ini? Saya bisa memberikan contoh. Ya boleh, silakan. Kalau kontradiksi itu, misalnya ada ayat yang suaranya lebih jelas, lebih keras Mas Buku. Bentar. Saya pakai Bluetooth. Suaranya agak mendem ya, apa? Sekarang udah jelas? Nah, ini jelas. Ya. Contoh kontradiksi itu ada ayat ada satu ayat yang mengatakan dilarang membunuh itu berdosa. Ya kan? Ya. Sementara di ayat yang lain, di buku yang sama atau di kitab yang sama, boleh membunuh golongan ini. Oke. Nah, itu kontradiksi. Kalau paradoks, mungkin contoh nggak usah dari ayat, mungkin di kehidupan sehari boleh sih, biar lebih gampang. Kalau paradoks. Kalau paradoks itu kayak kemarin itu yang kejadian Grab itu, ojol yang terbunuh itu. Yang apa namanya, yang mati kelindes itu. Paradoksnya di mana? Ya. Paradoksnya ternyata dengan pengorbanan itu keluarganya mendapat keuntungan besar-besaran itu. Keluarganya. Dia dengan penderitaan malah ada yang mendapatkan kebaikan gitu ya. Di sisi lain. Dan ini keluarganya sendiri, maksudnya nggak jauh-jauh gitu loh, keluarganya sendiri. Gitu. Oke. Itu. Ya, terima kasih Mas Poe. Ya. Ya, ada yang lain? Nah itu, dapat sekarang. Oke ya, saya lanjut ya, supaya ini. Oke. Jadi, ini satu tatanan kehidupan yang saya baru menyadari ini sangat penting kita pahami, karena ini secara sunyi, sepi itu terjadi gitu ya. Maupun sebenarnya baik orang percaya mau tidak percaya, ini fundamental sekali. Nah, tapi kita harus pahami antara kontradiksi dan paradoks. Nah, kontradiksi definisinya adalah ya definisi dari kontradiksi ya itu dua pernyataan yang saling meniadakan dan tidak mungkin keduanya benar dalam waktu dan pengertian yang sama. Kalau A kontradiksi dengan bukan A, gitu ya. Kontradiksi menihilkan makna. Ya, contohnya di sini lingkaran persegi. Ya. Satu lingkaran tapi persegi, itu kontradiksi. Harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya benar. Ya. Kalau saya mengenalkan kepada teman-teman semua, saya ini bujangan tapi sudah menikah, benar nggak itu? Saya bujangan, ya, tapi sudah menikah, gitu. Bujangan tapi sudah menikah, itu kontradiksi.
nggak mungkin dua-duanya benar. Ya, nggak mungkin dua-duanya benar. Jadi secara logis ini tidak bisa, ya, tidak bisa dibenarkan. Ini runtuh secara logis. Nah, tadi yang disebut apa Mas Pugu tadi, Mas Poe tadi, ada perintah di satu buku yang sama dilarang membunuh, tapi di perintah yang lain boleh membunuh. Nah, itu kalau hanya itu bisa kontradiksi, tapi bisa juga tidak. Ya, bisa kontradiksi tidak. Kalau hanya kayak gitu bisa kontradiksi, tapi kalau misalnya yang satu dilarang membunuh, ya, tapi pernyataannya tidak pernyataan tertutup, tapi terbuka. Kalau ada perintah lain yang boleh dibunuh adalah ABC, ada pengecualian. Itu mungkin bisa disinkronkan, dilarang membunuh kecuali. Nah, itu mungkin akan dijawab seperti itu, gitu ya. Nah, tapi ini mendekati kontradiktif. Sebenarnya kontradiksinya dalam konteks apakah kamu pro kehidupan atau meniadakan kehidupan, sebenarnya gitu. Kalau kamu pro kehidupan, kamu tidak boleh pro terhadap yang menihilkan kehidupan. Ya, oke, itu kontradiksi ya. Jadi kontradiksi tidak mungkin dua-duanya benar dalam waktu dan pengertian yang sama, saling meniadakan. Ya. Nah, kalau paradoks itu apa? Sebuah pernyataan atau situasi yang tampaknya sekilas ya kontradiktif atau berlawanan, bertentangan. Ya, sepintas tuh berlawanan, bertentangan. Namun kalau diselidiki lebih dalam, ia menyikapi sebuah kebenaran yang lebih tinggi. Jadi memperdalam makna, ya. Dua-duanya bisa benar. Kalau tadi kontradiksi itu tidak mungkin dua-duanya benar, ya. Tapi kalau paradoks kelihatan bertentangan, berlawanan, tapi dua-duanya benar dan bahkan saling memperkuat. Nah, ada kata memperkuat dan memperdalam makna. Ya, contoh sehari-hari itu ini pernyataan ini untuk bisa dekat, ya terkadang kita perlu memberi ruang. Ya, paradoksnya di mana? Dekat dengan menjauh, ya, memberi ruang itu kan menjauh, ya. Tapi saling memperkuat, memperdalam kenapa? Makna untuk relasi persahabatan, ya, relasi gitu. Atau bahkan dalam bahasa Inggrisnya you have to be cruel to be kind, ya, kamu harus kejam untuk bersikap baik misalnya. Itu ada idiom di bahasa Inggris seperti itu. Ya, ini kelihatan berlawanan, ya, tapi sebenarnya memperkuat atau memperdalam makna, saling menguatkan untuk satu makna tertentu, gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita belajar, makanya ya mempelajari Alkitab, kalau kita tidak memahami prinsip-prinsip hukum tatanan ini akan bisa salah arah, ya. Karena dalam Alkitab tuh memang akan banyak temukan seperti kontradiksi, ya. Tapi sesungguhnya itu paradoks ilahi yang mengundang kita berpikir lebih dalam. Kelihatannya saling berlawanan, ya, tapi sebenarnya saling terkait, saling melahirkan, ya, saling menguatkan satu makna. Nah, ini adalah tatanan kehidupan yang nggak hanya diamati atau dipelajari atau diketahui oleh kita orang percaya aja yang ada di Alkitab, tapi oleh zaman dulu, oleh para bijak, ya, oleh para petani pun, dan para filsuf terutama. Tapi kita bisa menyatakan sebagai orang percaya bahwa di Alkitab lah, ya, sumber untuk mempelajari atau memahami hukum ini, ya, ke dalam jalinan realitas penderitaan dan harapan dalam kehidupan manusia yang sangat related, terkait dengan kehidupan manusia itu sampai kekekalan, ya, itu hanya di Alkitab, ya. Jadi nanti kita akan belajar bahwa Alkitab menyingkapkan bahwa jalan menuju ke atas seringkali melalui bawah. Ini paradoks. Kamu mau ke atas tapi harus lewat bawah. Kekuatan kamu ditemukan dalam kelemahan kamu.
Ya, ada ayat yang terkenal itu eh, perkataan Tuhan Yesus kepada Paulus, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Nah, itu ada ya ayat seperti itu ya. Dalam kelemahan tapi kuasanya menjadi nyata. Ya. Kehidupan sejati Ada yang bertanya di kolom chat, Pak. Halo? Ada yang bertanya di kolom chat. Oh, oke. Oke. Seperti Taflov ya, Pak. Ya, Taflov ini apa? Clean, bisa jelasin nih. Untuk mencintai kadang kita harus berkorban gitu. Bukan, Pak. Kan kita misalnya sayang sama anak ya. Tapi kan itu anak maksudnya untuk mereka menjadi lebih baik. Jadi kita harus keras. Itu. Ya, betul. Kelihatannya misalnya disiplin terhadap anak ya. Secara sepintas disiplin itu seperti ada hukuman atau tindakan tidak mencintai, itulah disiplin itu. Tapi disiplin itu sebenarnya bentuk cinta kita kepada anak kita ya. Itu juga paradoks ya. Kalau sepintas kelihatannya kok kamu mengasihi, mencintai, kenapa harus dipukul gitu, harus didisiplin gitu ya. Ya, itu betul. Iya, gitu sih Pak maksudnya. Ya, itu paradoks. Apa makna yang diperkuat? Nah, kita akan bisa membedakan paradoks kontradiksi kalau ada makna yang diperkuat. Ada satu kesatuan dari pesan dua hal yang kelihatan berlawanan itu. Jadi kalau di kasus tadi disiplin anak apa pesan utamanya? Perkuat maknanya. Supaya menjadi better person gitu loh Pak. Ya, jadi mau seorang ibu mau anaknya berkualitas, lebih tough, ya kan? Lebih nggak cengeng. Ya, lebih kuat. Ya. Lebih kuat. Nah, lebih kuat itu hanya bisa terjadi dengan disiplin yang kuat. Betul nggak? Itu memperkuat makna. Jadi bukan bertentangan, itu bisa eksis secara bersamaan, ya. Antara tindakan kasih yang memeluk, membelai gitu, yang kasih ibu gitu, dengan tindakan disiplin yang menghukum, itu bukan bertentangan tapi saling menguatkan, ya. Dalam kehidupan bisnis di office, di kantor office itu ada istilah bad cup good cup ya, betul nggak? Bad cup good cup itu. Nah, itu sebenarnya trik bisnis yang sering dipraktekkan gitu. Jadi dalam organisasi untuk memanage orang, karyawan atau people, ya, itu memang harus ada yang punya disiplin yang kuat atau yang keras, ada yang lemah gitu. Ya, ada yang jadi bad cup, ada yang jadi good cup. Ya, karena manusia kompleks ya, gak cuma punya satu sisi, ada banyak sisi ya. Jadi harus pendekatan juga dengan berbagai sisi gitu. Intinya gitu ya. Jadi apa? Ada yang bisa merangkum atau beri contoh lagi nih. Ini karena kalau ini nggak paham ini nanti ke belakang jadi lebih nggak paham lagi. Oke, ada yang bisa kasih contoh nih? Atau pengertiannya? Jadi, oh pengertian saya jadi begini Pak ya, contohnya gini. Nah, kalau bisa mengutamakan, nah kalau benar nah, berarti sudah paham. Grady tadi bisa ada kebayang sekarang? Ada bisa kasih contoh lain nggak? Ada? Oh, Afi, gimana Pak Afi? Belum Pak. Saya lagi menyimak Pak. Mungkin belakangan Pak. Saya bisa bertanya. Oke. Tapi kasih, Pak. Ya. Definisi apa pengertian ini kontradiksi dan paradoks sudah nangkap belum? Ya, sedikit-sedikit bisa ditangkap Pak. Oke. Ini emang paradok itu kalau nggak salah dari bahasa asing ya Pak ya.
Udah bahasa Indonesia itu memang jadi Iya. udah di Indonesia kan ada paradoks. Oke. Oke, nanti kalau belum ngerti bisa tanya ya di tengah-tengah ya. Betul Pak, Ya. betul Pak. Sebelumnya sudah dapat materi seperti ini belum, Pak Afi? Sepertinya belum ya Pak ya. Oke. Ya, ada kalau belum mungkin agak ini ya. Oke. Nggak apa-apa ya, saya lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat aja. Ini saya coba jawab saat materi disampaikan ya. Oke, saya lanjut. Ini ada 15 slide, mungkin bagi dua aja mungkin ya, mungkin sampai 7-8 slide dulu. Nah, jadi hukum paradoks ini, ini tadi yang sudah saya sebutkan ya. Intinya kita akan menemukan dua hal yang berlawanan, ya, tapi saling terkait, saling memperkuat makna. Nah itu, saling memperkuat makna. Kita harus membedakan kontradiksi dan paradoks itu terletak pada apakah yang disampaikan itu menjadi satu kesatuan makna yang saling memperkuat. Jadi yang berlawanan ini sebenarnya arahnya sama, tidak berlawanan. Kelihatan berlawanan secara kasat mata ya, secara intuitif, tapi secara makna itu satu makna. Nah, itu satu makna memperkuat ya. Jalan ke atas melalui bawah. Sebenarnya fokusnya ke atas menuju kemuliaan gitu. Kehidupan sendiri lahir dari kematian. Fokusnya adalah kehidupan yang terus-menerus berkesinambungan. Itu makna. Tapi kalau mau hidup harus lewat kematian ya. Itu juga ingat ada grafik namanya U-turn ya. U-turn. U-turn. Kalau kita mau mencapai lompatan tertinggi ya, itu kita harus turun dulu, terus baru naik. Itu dengan gaya gravitasi akan lebih tinggi. Jadi kalau langsung naik nggak akan banyak tercapai ketinggiannya, tapi turun dulu sehingga turun ya akan menghasilkan lompatan yang tinggi. Nah itu ya maknanya tetap satu. Nah, bagaimana kita melihat paradoks dalam kehidupan sehari-hari ya? Ini kita mengalami setiap hari sebenarnya. Ya, kalau kita memahami ini ya, kita bisa mengerti dinamika perasaan, dinamika hati kita, dinamika pikiran kita dalam terkena satu masalah atau suatu peristiwa atau berada dalam peristiwa. Ya, ada namanya dualitas dalam satu peristiwa. Setiap kejadian selalu mengandung dua sisi yang berlawanan. Misalnya saat kita menjenguk orang sakit, ya, menjenguk orang sakit itu kan sebenarnya orang sakit ya ada kesedihan dan penderitaan, betul nggak? Kita menjenguk orang sakit, apalagi sudah sakit parah itu pasti ada kesedihan, ada penderitaan. Tapi sekaligus ada kebahagiaan. Ada Bapak Ibu kalau menjenguk orang sakit gitu ya, kondisinya sedang sedih, tapi waktu ketemu ada kebahagiaan di situ. Karena yang menjenguk bisa memberikan dukungan, ya, memberikan cintanya kepada yang si sakit pasien ini mendapatkan kebahagiaan, seperti kebahagiaan karena didukung, karena dicintai, ya, apalagi memang menjenguknya dengan tulus, gitu ya, menjenguknya dengan tulus, ya, ya, oke. Nah, contohnya lagi ya, Pak, sebuah bencana alam membawa duka. Tadi di peristiwa yang kemarin tuh ya, kejadian ini kemarin apa demo gitu ya, itu juga satu bencana gitu ya. Ada orang yang meninggal ya, tapi karena meninggal ini ya justru bisa membangkitkan apa gelombang solidaritas dan kemanusiaan sehingga gelombang protesnya makin besar. Nah ini yang apa ya? Kadang orang istilahnya itu kayak ada tumbal gitu ya. Sebenarnya itu tidak harus begitu, tapi kadang-kadang situasi membutuhkan itu. Ya, harus ada
peristiwa yang sedih dulu, yang buruk dulu, tapi U-turn ya, bisa membalikkan solidaritas dan kemanusiaan gitu. Nah, mungkin ini ada yang disebutkan kalau paradoks diam adalah proses yang paling keras ya. Ya, betul. Ya, diam itu bukan sesuatu yang mudah ya untuk bisa diam ya. Nah, kontradiksi saya jujur tapi selalu bohong ya. Itu juga betul ya. Tidak mungkin di saat bersamaan saya jujur dan sekaligus berbohong. Nah, paradoks di 2 Korintus 12:10 ya. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah, lemah dan kuat adalah hal yang bertentangan menurut logika manusia, tapi Paulus melihat kekuatan Allah justru nyata dalam kelemahan. Betul sekali. Ini yang tadi disebutkan, dalam kelemahanmu lah kuasa aku menjadi berkuasa ya. Oke. Nah, dengan memahami hukum paradoks ini ya, adanya paradoksial di hidup kita, kita akan melihat kesulitan ya, melihat rintangan itu menjadi sesuatu yang lebih cair, yang lebih terbuka gitu. Ya. Bahkan seiring waktu menjadi satu kemudahan. Ya, walaupun itu sulit, tapi secara batin itu mudah gitu. Ya, bukan berarti kita menjadi punya energi ekstra sehingga mudah, bukan ya. Tapi mata batin kita, mata pandangan kita, paradigma kita itu tidak ada yang stuck ya, tapi satu yang mudah dicerna, diterima oleh pikiran kita. Bersama setiap kesulitan selalu ada kemudian yang menyertai. Keduanya itu paket yang tidak terpisahkan. Ya. Ketika kita terlalu fokus pada beratnya masalah, kita menjadi buta terhadap pintu keluar, dan peluang yang sebenarnya sudah tersedia di dalamnya itu menjadi sirna. Jadi kalau kita melihat tantangan, kesulitan, apapun yang negatif itu ya, kalau kita hanya lihat masalahnya, beratnya masalah, itu justru menghambat pintu keluar, jalan keluar, solusi. Ya, karena di setiap masalah, tantangan itu selalu ada peluang. Nah, makanya itu kan di bisnis juga begitu. Setiap krisis itu selalu ada peluangnya. Ya. Nah, saya ingat cerita orang kaya yang lahir waktu pandemi. Itu ternyata banyak. Ya, ada di situasi krisis waktu pandemi dulu, justru itu kesempatan orang untuk merubah nasibnya menjadi kaya, sangat kaya lewat adanya krisis. Asalkan dia tahu, memahami yang sedang terjadi gitu. Kalau orang tidak paham, tidak ngalir saja, ya tidak bisa memanfaatkan fenomena krisis itu. Jadi materi ini Bapak teman-teman semua, untuk membuat kita, saya dan teman-teman semua, lebih alert, waspada, dan terbuka perspektifnya terhadap setiap persoalan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang kita harus taklukkan gitu. Ya, saya yakin teman-teman semua pasti sekarang ada atau mengalami, ada yang sedang dihadapi ya, dan tidak selalu mudah selalu gitu ya. Tidak selalu dalam kondisi mudah kan, pasti sekarang ada kesulitan yang sedang dihadapi. Ada challenge, ada tantangan, ada mungkin penderitaan yang sedang dialami. Nah, lewat paradoksial perspektif ini, mari teman-teman bersama-sama mengajak untuk membuka perspektif lebih lebar, ya. Jangan hanya melihat satu sisi saja, ya. Lihat sisi yang berlawanan, ya. Cari sisi yang berlawanan yang sebenarnya itu satu kesatuan. Nah, itu rahasia, ya. Karena kalau kita bisa melihat sisi lain, ya, kita akan justru bisa keluar dari sisi yang negatif tadi. Nah, ada satu hal di paradoks kehidupan sehari-hari yang tips ya, yang bisa kita memahami masalah dengan benar atau menghadapi setiap persoalan masalah itu dengan lebih bijak gitu. Yaitu ada tentang kekuatan jarak dan perspektif. Ya, penilaian kita terhadap suatu peristiwa, ya, kita nilai dari peristiwa ya, baik atau buruk gitu ya. Sebenarnya sepenuhnya bergantung pada titik pandang kita.
Titik. Jadi benar-benar itu persoalan perspektif. Karena apa? Peristiwa yang sama, ya, itu bisa dimaknai buruk oleh satu pihak, oleh satu orang, tapi bisa dimaknai baik oleh apa orang yang lain gitu. Adanya tugas misalnya apa setiap hari harus push up misalnya 50 kali gitu ya. Ada orang yang menganggap itu suatu baik, satu kesempatan baik dan senang karena mendapat kuas itu. Ada yang menganggap itu buruk, tergantung perspektifnya. Ya. Kalau perspektif itu adalah, oh ini kesempatan saya untuk melatih tubuh saya lebih sehat, itu akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau perspektif orang yang malas, orang yang maunya bersenang-senang sendiri, orang yang mau santai-santai, itu menjadi satu yang buruk buat dia. Ya. Caranya gimana? Saat persoalan itu datang, ambillah jarak atau distance dari sebuah masalah. Ya, ambil jarak dulu ya terhadap masalah yang kita hadapi. Dengan mengambil jarak, kita tuh melepaskan keterikatan emosional dan melihatnya secara lebih netral dan objektif. Ya, supaya kita tidak digulung oleh persoalan itu. Cara pertama dalam ini nasihat yang bukan hanya ada di Alkitab ya, ini umum ya. Orang ilmu psikologi atau mungkin ajaran yang lain juga bisa mendeskripsikan ini ya, bisa menyarankan ini. Jadi mengambil jarak terhadap persoalan ya, jangan digulung, jangan masuk ke kerangkeng, ke apa namanya sangkar itu ya, ke tempurung persoalan. Jangan masuk ke dalam tempurung persoalan, karena kalau masuk ke situ makin tidak bisa lepas. Tapi ambil jarak supaya melepaskan keterikatan emosional. Nah, secara fisik mengambil jarak itu bisa banyak cara ya, dengan mengambil benar-benar jarak secara fisik keluar dari lokasi itu, atau jarak dalam konteks waktu kita tidak membahasnya, kita mengambil jeda waktu untuk tidak berbuat sesuatu ya, atau hal lain. Tapi intinya tidak melibatkan diri di situ. Ya. Nah, dari kejauhan itu kita akan menyadari bahwa peristiwa itu sebenarnya pada dasarnya netral ya. Dan kita bisa melihat objektif, kita bisa lihat berbagai perspektif ya, tidak hanya satu perspektif, dan kita bisa berpikir jenis untuk mengambil langkah. Dan tadi menemukan paradoksnya ya, memanfaatkan hal yang berlawanan yang tadinya dianggap kerugian itu menjadi sesuatu pendorong ke arah yang sebaliknya, ke arah yang berlawanan, untuk satu makna yang lebih kuat, yang lebih baik tentunya ke depannya itu ya. Nah, ini apa contoh-contoh paradoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan melihat contoh paradoks itu dalam Alkitab. Nah, apa salah satu kitab yang memberitakan, mengajarkan tentang kondisi paradoks manusia? Ada yang tahu nggak? Itu kitab yang cukup sulit dimengerti pada awalnya gitu ya, tapi setelah tahu ya, setelah kita makin dewasa, media itu luar biasa sekali. Dan itu pengajaran kehidupan yang masih relevan sampai sekarang, padahal itu ditulis ribuan tahun yang lalu. Ada tahu nggak kitab apa yang terang-terangan menggambarkan kondisi paradoks manusia gitu? Ayub. Ayub, boleh. Ada lagi? Ayub, contohnya apa Ayub? Ya, dia dari kaya menjadi miskin, hilang keluarganya semuanya. Dari pencobaan iblis itu kan. Ya. Nah, terus akhirnya setelah berhasil, dia masih taat, dikembalikan ke semula sama Tuhan. Ya, isinya. Bisa. Bahkan itu keluarganya bisa. Mati pun kembali lagi. Ya, tapi kitab Ayub itu tidak menempatkan pengajaran tentang paradoks manusia. Itu perjalanan Ayub dalam menuju kemuliaannya kan. Itu bisa disebut paradoks. Tapi yang terang-terangan mengajarkan, ini kan khusus Ayub ya, ini mengajarkan tentang kehidupan manusia pada umumnya gitu. Yusuf, Pak.
Yusuf, oke. Ya bisa mengandung ada kisah paradoksnya, tapi tidak mengajarkan tentang paradoksnya kehidupan manusia secara umum ya. Kita akan ngomong secara umum gitu. Ada yang tahu apa kira-kira? Oke. Nah, yang salah satu kitab di Perjanjian Lama lah, di Perjanjian Lama yang benar-benar menggambarkan bagaimana hidup manusia di bawah kolong langit ini. Nah, ada kata kolong langit di bawah terik matahari. Nah, itu kitab apa? Pengkhotbah. Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu banyak memperlihatkan paradoksnya manusia. Ya, di situ pengajarannya masih relevan sampai sekarang. Ya, kalau kita gali, kita bisa dapat kebenaran yang luar biasa. Oke, kita lihat ya, salah satunya ya. Nah, ada satu paradoks yang diajarkan atau disampaikan oleh pengkhotbah di Pengkhotbah 1 ayat 2 dan 18, yaitu paradoks kesia-siaan yang membawa makna. Ya, kesia-siaan yang membawa makna. Mungkin ada yang bisa bacain Pengkhotbah 1 ayat 2 ya. Ini saya belum bawa. Ada yang bisa bacain Pengkhotbah 1 ayat 2? Ini saya lupa tulis lengkapnya nih. Mungkin supaya lebih jelas ya, paradoks 1 ayat 2 ya. Pengkhotbah 1 ayat yang kedua. Ya. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 1 ya. 18 ya. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ya. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kesia-siaan belaka, kata Allah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi paradoksnya di mana ini? Paradoksnya, ya. Ini paradoksnya terletak di posisi si pengkhotbah. Pengkhotbah ini siapa sebenarnya? Yang dimaksud pengkhotbah ini sosok siapa? Ini tahu ya, pengkhotbah di sini siapa? Salomo, Raja Salomo, ya. Raja Salomo itu ya memiliki segalanya, ya. Semua dia punya. Bahkan bukan cuma kekayaan fisik, tapi dia kekayaan ilmu pengetahuan ya, ilmu apa kebijaksanaan, apa namanya hikmat, ya, kepandaian lah intinya. Kepandaiannya luar biasa juga, ya. Tapi dia menarik kesimpulan. Jadi ini perkataan dari orang yang memiliki segalanya, tapi dia mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Ingat ya, Salomo itu waktu dikasih pilihan apa yang mau kamu minta dari Tuhan gitu ya. Dia tidak meminta Permisi Pak Anton, ada yang masuk namanya IDF. Siapa IDF? Singkat Pak. Itu Ruru bukan ya Pak? Apa Pak Tugu? Pakai nama IDF. Mungkin bisa jadi. Coba nanti boleh itu. Tanya aja itu Ruru bukan? Dia memang veteran IDF dia. Bahkan veteran Mossad ini. Oh, iya, Mossad. Oke, Pak, udah saya admin. Oke, saya terusin ya. Jadi pengkhotbah di Raja Salomo ini, waktu dia ditanya mau minta apa, dia tahu loh, dia cerdas, dia tidak minta kekayaan, dia minta hikmat, ya kan? Dia minta hikmat loh, kepandaian, kepintaran. Karena kepandaian, dengan kepandaian dia bisa dapatkan harta. Kalau dia dapat minta harta, ya, harta tidak akan bisa menghasilkan hikmat gitu. Tapi hikmat, kepandaian, kecerdasan itu bisa menghasilkan harta, ya. Tapi dalam pengejarannya atau dalam pemberian hikmat yang luar biasa itu, ya, dia menemukan bahwa semakin banyak hikmat, semakin banyak pula kepedihan hati. Jadi yang Pengkhotbah 1 ayat 18 tadi ya. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati.
Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Bingung nggak? Ya, di dalam hikmat banyak susah hati, memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ya, harusnya kan makin banyak pengetahuan, ya makin gembira dong. Nah, tapi Raja Salom ini mengatakan makin banyak kamu tahu, memperbanyak kesedihan. Salomo itu tidak apa namanya, tidak mengajarkan dari orang lain ya, dia mengajarkan dari apa yang dia alami ya. Ya. Oke. Nah, ini sesuatu yang Raja Salomo alami ya. Dia menemukan semakin banyak hikmat, semakin banyak pula kepedulian hati. Raja Salomo menempuh kekayaan dan kesenangan, namun pada akhirnya tetap merasa hampa. Ya, ini paradoks yang pertama yang diajarkan kita pengkhotbah, bahwa puncak pencapaian duniawi justru meningkatkan kekosongan yang terdalam. Saat kamu mencapai kenikmatan duniawi, saat itulah kamu menemukan kekosongan yang paling dalam. Itu paradoksnya. Ya. Ini tidak kelihatan berlawanan, tapi memperkuat bahwa pencapaian dunia itu sia-sia. Makna utamanya itu kesia-siaan. Jadi makna yang diperkuat oleh paradoks ini adalah kesia-siaan. Ya. Nah, oke, ada di yang paradoks di pengkhotbah apa lagi? Ada yang tahu nggak? Apalagi selain ini ada banyak nih yang di pengkhotbah. Ada yang tahu? Yang pengkhotbah 3 tuh. Ya teman-teman, ambil kan sudah baca kitab pengkhotbah kan? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, gimana? Paradoksnya di mana, Pak Tadus? Paradoksnya di mana? Ya, di situ di ayat yang kedua itu ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah, ini kan paradoks ini. Jadi harusnya ditanam itu kan kita menunggu untuk menuai, tapi ada waktu untuk kita harus mencabut yang ditanam itu. Oke, jadi ada waktu menabur menuai ya. Oke, ini satunya ya. Nah, ada namanya paradoks waktu dan tujuan di pengkhotbah 3 ya, 1 sampai 11. Nah, bagusnya kita pengkhotbah itu dia tidak memberikan jalan buntu ya, tapi dia memberikan jalan keluar ya. Kalau dibaca pengkhotbah 1 aja orang stres gitu ya. Wah, sia-sia semua ini apa nih? Terus apa ngapain gitu? Apa manfaatnya gitu ya? Apa tuh? Nah, di tengah pengakuan kesia-siaan ini, pengkhotbah ya, Raja Salomo itu menemukan sebuah resolusi paradoksal. Ya. Bukan dengan mencari makna yang lebih besar di dunia, tapi melainkan dengan menerima keterbatasan manusia dan menemukan keindahan dalam siklus yang ditetapkan Tuhan. Ya. Tadi yang disebutkan oleh Pak Tadus ya di pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi teman-teman, ayat ini adalah apa? Pengakuan atas tatanan paradoks ilahi. Jadi kehidupan kita itu ada tatanan paradoks ilahi yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Ada waktu untuk lahir, mati, menangis, tertawa, merata, dan menari. Jadi kita melihat ada apa? Ritme kehidupan dan kematian.
Ada ritme membangun dan menentukan. Ada ritme menangis dan tertawa. Itu semua ada tatanan ilahi yang sama, yang ujungnya saling memperkuat dan punya makna yang sama. Ujungnya adalah nanti kembali kepada sang pribadi ilahi itu. Jadi kebijaksanaan sejati yang mau kita peroleh itu bukan menerima satu dan menolak yang lain, ya, atau menolak salah satunya, ya. Nggak menerima salah satu atau menolak salah satu, tapi menerima keduanya, ya. Terhadap situasi paradoks ini, kita harus menerima keduanya sebagai bagian dari desain Allah yang luar biasa indah. Akhir kitab pengkhotbah ini, teman-teman, itu memberikan kesimpulan, ya, yang luar biasa. Setelah semua pencarian yang melelahkan dari sang raja Salomo ini, makna hidup ditemukan dari hal yang paling sederhana dan mendasar, ya, yaitu apa yang paling sederhana dan mendasar, yaitu Allah sendiri, gitu. Gak usah cari kemana-mana. Kamu menemukan Allah, berarti kamu menemukan makna hidup. Itu, ya. Sederhana, mendasar, tapi dalam dan tidak mudah. Nah, itu. Kalau sederhana kan biasanya mudah, enggak? Kan ada pendeta yang mengajarkan yang paling penting hanya satu, yang paling utamanya satu, Tuhan saja. Itu kayak simpel banget, ya. Sederhana, mendasar, tapi justru itu tidak mudah sama sekali. Memahami hanya Tuhan saja cukup, hanya Yesus bagiku cukup, itu sesuatu yang kelihatan sederhana, tapi tidak mudah, ya. Bahkan lebih sulit dari apapun, yang paling sulit, ya. Artinya apa di sini? Bahwa mencapai Tuhan itu dimungkinkan, ditemukan oleh semua orang, semua golongan, ya. Tapi untuk menemukan itu ada usaha dari orang yang bisa dilakukan oleh semua orang, ya, tergantung dia seberapa kuat. Jadi untuk menemukan Tuhan tidak dibatasi oleh kekayaannya, pangkatnya, apapun kondisinya. Semua orang bisa menemukan Tuhan selama dia mau mencarinya, ya. Mungkin penemuannya akan berbeda-beda, tapi selama orang ini mencari, dia akan menemukan, ya. Nah, ini paradoks yang disediakan Tuhan. Jadi ujung-ujungnya adalah Tuhan mau umatnya tuh menemukan dia, mengetahui dia, memahami dia, dan pada akhirnya mau mencintai dia dengan setulusnya, ya, dengan tidak paksaan, tidak ada tidak ada paksaan, ya, tidak ada ini dorongan yang satu arah saja, ya, tapi memang dari hati. Nah, kemudian ada paradok usaha dan hasil, ya, usaha dan hasilnya, ya, di Pengkhotbah 11 1 sampai 6, ya. Di Pengkhotbah 1 sampai 6 ini ada paradoks ini juga, ya. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Ini adalah paradoks iman dan pekerjaan. Tindakan memberi yang tampak seperti kehilangan, melempar roti, ya, melepas roti kan kehilangan, justru menjadi jalan untuk menerima. Tindakan bekerja terus-menerus tanpa kepastian hasil adalah sebuah penyerahan pada kedaulatan Tuhan. Jadi ini juga sebenarnya kebijaksanaan orang dulu, ya, bahwa ya orang tahu untuk kamu bisa menerima kalau kamu harus lebih dulu memberi, gitu, ya. Itu kebijaksanaan paradoks yang banyak dipahami oleh orang-orang tua kita. Nah, di Pengkhotbah 12 ayat 3 juga, ya, dikatakan akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, ya.
Paradoksnya apa? Di mana makna tertinggi tidak ditemukan dengan meraih langit, tapi dengan berlutut di bumi dalam ketaatan. Jadi kalau kamu mau dinaikkan, ditinggikan, kamu harus lebih dulu berlutut pada yang empunya alam semesta ini. Tidak dengan meninggikan diri kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, sorry. Kisah paradoks di pengkhotbah gitu ya. Nah, paradoks berikut yang puncak paradoks itu ada di Perjanjian Baru ya, di Perjanjian Baru. Nah, ini tadi ya. Puncak paradoks itu salib Kristus ya, dan kebangkitan dalam Perjanjian Baru. Jika Perjanjian Lama menjadikan paradoks dalam ritme kehidupan, Perjanjian Baru menetapkan paradoks sebagai pusat dari karya penyelamat Allah. Seluruh narasi Injil berdiri di atas sebuah paradoks agung, yaitu apa? Kehidupan melalui kematian. Jadi ini kisah keselamatan ya di dalam kekristenan itu satu paradoks yang itu banyak nggak dimengerti oleh orang. Ya, masa dengan kematian akan mendapat kehidupan? Masa dengan kematian Kristus akan mendapatkan kehidupan kekal? Ya, yang jelas mereka tidak mengerti paradoks Allah itu sendiri ya, Allah yang firman yang menjadi manusia itu. Masa Tuhan itu seperti manusia gitu, apa? Tuhan yang di atas seperti mereka, karena menganggap itu suatu yang kontradiksi. Ya, jadi pemahaman ini yang membedakan, mereka tidak memahami skenario besar keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia itu lewat peristiwa paradoks, ya, supaya manusia bisa memahami secara lebih mendalam. Seluruh kisah penyelamatan manusia bergantung pada sebuah kebenaran yang radikal yang diungkap oleh Yesus sendiri, ya, melalui sebuah analogi pertanian tadi yang dipahami masyarakat pada waktu itu, di perumpamaan biji gandum, ya. Yesus mengajarkan metafora yang sederhana namun mendalam di Yohanes 12 ayat 24, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum ini tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi inti paradoks ini adalah inti dari hukum kehidupan dan keselamatan, bahwa tadinya biji sebagai simbol kehidupan, ya, simbol kehidupan yang terkonsentrasi, harus mengalami kematian, kehancuran, cangkangnya dirembukan, ya, menyatu dengan tanah, identitasnya sebagai biji hilang, baru bisa melepaskan kehidupan yang jauh lebih besar. Jadi ini sejalan dengan apa? Narasi keselamatan yang ada dalam Kristenan. Jadi narasi keselamatan atau konsep keselamatan dalam Kristen itu sungguh relevan, sejalan dengan paradoks dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan manusia sebagai yang ada dalam pertanian ini, ya, kisah pertanian ini itu tidak bisa dibantah, ya. Kalau mau mendapatkan gandum, ya biji itu harus mati dulu. Kalau nggak mati, nggak mungkin dapetin gandum. Harus mati dulu, harus mati dulu. Itu satu proses yang harus dialami, ya. Itu proses yang harus dialami oleh mereka. Ya, ini peristiwa yang kontekstual. Saat itu Tuhan Yesus mengambil konteks budaya yang relevan saat itu, sehingga mereka dapat gambaran yang jelas kan. Oh, apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang paradoks kerajaan Allah, itu mereka bisa pahami dengan tadi biji gandum tadi, ya, dengan siklus pertanian tadi, ya.
mereka tahu ya, para petani yang di daerah Galilea itu, kalau menyimpan biji terbaik di lumbung hanya akan membuatnya menjadi tetap menjadi biji. Tapi kalau mau panen, biji yang paling berharga, ya, biji gandum yang paling berharga harus dikorbankan, ditabur di dalam tanah yang gelap. Nah, Yesus menggunakan ini jelas untuk menjelaskan paradoks atau logika kerajaan Allah. Ya. Nah, puncak paradoksnya adalah di kayu salib. Kekalahan yang menjadi kemenangan. Ya, secara duniawi penyaliban adalah kekalahan total. Itu adalah hukuman Romawi yang paling memalukan. Dirancang untuk menghancurkan, untuk menihilkan orang, ya, untuk mengenolkan orang yang dianggap menjadi musuh negara gitu. Namun bagi iman kita sebagai orang percaya bahwa tindakan yang tampak sebagai kekalahan besar inilah menghasilkan kemenangan besar atas dosa dan maut yang pada akhirnya tidak bisa dibandingkan hasilnya, karena hasilnya adalah kekalahan, kehidupan kekal. Penderitaan ya yang sekarang ini tidak ada artinya dibanding kemuliaan kekal yang akan kamu dapat. Ya. Nah, situasi paradoks ini ya, kalau tidak dipahami ya orang tidak akan bisa menerima konsep keselamatan kekristenan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Paradoks kelemahan menjadi kekuatan. Tadi ada yang menyebutkan ya, yang bodoh dari Allah lebih berhikmat dari manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Ya, bagi Rasul Paulus ya, orang yang sangat pintar ini dia bisa melihat bahwa buat orang Yunani yang mencari hikmat ya, dan orang Yahudi yang mencari tanda, salib itu kebodohan dan batu sandungan. Buat mereka, buat hikmat orang Yunani dan Yahudi itu salib kebodohan. Ya, tapi di 1 Korintus 1 ayat 25 tadi, sebab yang bodoh dari Allah lebih berhikmat daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Jadi ini cara kerja ilahi. Jadi kita harus bisa menerima ini memang dari sononya, dari sananya, sang Allah, sang pemberi hidup itu menskenariokan tatanan kehidupannya dengan cara paradoks. Ya, situasi paradoks itu sebenarnya membungkus kita. Ya, kita itu tidak mudah terhanyut kalau kita bisa memahami dualitas ini. Apapun peristiwanya, itu pasti kan ada yang positif, negatif, ada yang atas bawah, ada yang baik atau buruk. Tapi kalau kita merangkul dua-duanya, menjalin dua-duanya dengan tepat, dengan pemahaman tepat, kita akan bisa bertahan dan bisa meraih kesuksesan ya dalam pencapaian makna sejati sebagai manusia ilahi. Nah, itu kisah paradoks dalam perjalanan lama. Nah, tindakan paradoks yang paling akhirnya puncak itu adalah Kristus yang membawa pengosongan dirinya. Peristiwa kenosis ya yang dikisahkan di Filipi 2:7 itu peristiwa paradoksial. Ya. Hanya bisa dipahami kalau memahami hukum paradoks. Ya. Nah, mungkin materi selanjutnya itu dilanjut minggu depan ya, supaya nggak terlalu penuh. Dan nanti kalau ada pertanyaan di slide ini mungkin bisa dilanjutkan dulu. Mungkin itu dari saya dulu Pak Replik ya, sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Kali ini mungkin sudah cukup padat ya. Ya, slide ke-8. Oke, kalau ada yang mau bertanya atau apa, mungkin Pak Lepri bisa mengarahkan. Ya, teman-teman, Bapak Ibu. Teman-teman, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan. Karena kita sampai 10 aja kan ya, Pak Lepri ya? Betul. Oke, ya, mudah-mudahan nangkap ya. Dan ini asik kalau tahu ini. Ya. Silakan Harrison. Singkat saja pertanyaannya Pak, apakah kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hidup yang paradoks Pak? Ya, tergantung kamu memahami kehidupan macam apa yang disebut kehidupan manusia. Artinya,
seringkali memang ada kejadian yang banyak yang paradoks, ya. Paradoks itu tadi sesuai definisinya. Eh, Manusia tidak mungkin mengalami hanya satu peristiwa, satu arah saja gitu. Selalu ada dua arah. Apakah itu satu paradoks yang bisa kita terima, yang bisa kita maknai, yang bisa kita pakai untuk mengenal kita, tergantung cara pandang kita. Ya. Apakah kita menemukan itu sebagai paradoks atau itu kontradiktif, itu tergantung cara pandang kita. Ada orang yang menerima penderitaan, ya, peristiwa misalnya kecelakaan atau itu suatu yang kontradiksi, dianggap kontradiksi. Kontradiksi apa? Kontradiksi terhadap pemeliharaan Allah. Gitu. Masakan Allah yang memelihara saya, membiarkan saya sakit, membiarkan saya menderita. Orang yang sama bisa menganggap ini satu kontradiktif dengan sifat Allah yang maha baik, tapi bisa juga menganggap sebagai peristiwa paradoks yang sebenarnya tidak bertentangan. Oke. Bisa dimengerti besok. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya, justru apakah kita menerima peristiwa itu paradoks atau tidak tergantung sudut pandang kita, ya. Tapi sudut pandang paradoks, ya, itu akan lebih membawa kita lebih terbuka, lebih tahan terhadap setiap peristiwa. Kita lebih firm, ya, lebih kuat gitu. Karena apa? Karena selalu kita melihat satu peristiwa itu dalam perspektif yang lebih besar. Tidak hanya terhanyut di satu sisi, ya, terutama yang negatif, yang jelek, yang buruk, ya. Tapi bisa melihat celah sudut pandang yang lain, ya. Dan makna kehidupan yang paradoks secara terbatas itu ditangkap oleh juga ajaran lain. Tahu nggak ajaran lain yang mengungkapkan adanya paradoks ini? Ya, artinya hikmat ini juga dipahami oleh ajaran lain yang bukan orang percaya. Ingat logo yin yang, yin sama yang. Dalam lingkaran hitam penuh ada setitik dot putih. Dalam lingkaran yang putih ada dot hitam. Itu satu situasi paradoksional. Walaupun tentu punya perbedaan. Nanti kita akan bahas itu. Ya, perbedaan pengajaran paradoks menurut Alkitab dibanding dengan yang lain. Kuncinya kadang ada relasional, ya, ada pribadi yang berrelasi itu sih. Ya, tapi itu bisa ditangkap gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau orang menganggap bahwa peristiwa yang berlawanan itu sebagai kontradiksi, ya bisa aja. Jadi kalau tadi pertanyaan Nexon, ini jadi kehidupan ini sebenarnya paradoks apa enggak? Tergantung sudut pandang kamu. Ya. Kalau kamu setuju dengan konsep ini, ya akan seperti suatu yang paradoks. Dan satu yang paradoks itu kan bukan bertentangan, tapi justru saling menguatkan. Justru kita punya pemahaman ini akan lebih punya makna yang kuat dalam hidup kita. Oke, gitu, ya. Nah, nanti Mas Yanti akan sampai nyambung dengan kenosis ini. Ini akan nyambung, ya, dari materinya Pak Hens itu, ya. Akan itu suatu peristiwa paradoksial kenosis itu. Itu luar biasa. Jadi kita akan melihat sisi yang lain, ya, dari peristiwa pengosongan Tuhan Yesus. Jadi minggu depan ikut lagi, ya. Ini saya aja yang nemuin materi ini aja exciting gitu. Memang firman Tuhan itu makin digali makin sip, ya, dan bukan tidak kalah mengatasi atau di luar garis, ya, di luar beyond dan beyond, ya, beyond dari pengajaran yang lain gitu. Jadi kalau mengerti ini, memahami ini, sulit rasanya untuk pindah ke lain hati gitu, ya, Mas Gugu, ya. Gitu. Siap. Jadi harus paham. Kalau nggak paham, ya makanya murtad. Itu FDR sama IDF itu gimana? Ya Pak, Mas Duduk siapa tuh?
IDF tadi ternyata Marlan. Marlan. Oh, emang pejuang IDF. Oke, ada dari saya ya. Apa namanya, kehidupan yang paradoks ini selalu bernilai positif, atau selalu bernilai positif bagi hidup kita. Lalu hal yang kedua itu adalah kecenderungan hari-hari ini bahwa orang tidak mau menerima paradoks itu, dalam arti kalau mau berhasil harus berjuang prosesnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita bisa mengajarkan atau menyampaikan sehingga saya melihat bahwa kecenderungannya orang selalu menghindari proses, padahal dari kesulitan itulah baru akan menghasilkan hasil yang baik. Ya. Ini mungkin bisa dijelaskan lagi. Ya, nanti mungkin teman-teman ada yang punya pendapat ya. Saya ingetin lagi, saya persingkat. Jadi, apakah paradoks itu suatu positif negatif? Nah, penilaian, namanya penilaian positif negatif, itu benar-benar sudut pandang subjektif, Pak Tadus. Sangat subjektif. Ya. Bisa dianggap positif, bisa dianggap negatif. Tergantung sudut pandang. Satu peristiwa juga bisa dianggap paradoks, bisa dianggap kontradiktif. Ya. Nah, tapi dari apa yang tertulis dan diajarkan Alkitab, peristiwa hidup yang kita alami itu bukan sesuatu yang saling bertentangan, kelihatannya bertentangan, tapi itu siklus kehidupan. Siklus kehidupan itu ada tema-tema itu, ada posisi-posisi itu, ada posisi atas, posisi bawah. Ya, itu menjadi satu kesatuan gitu. Jadi ya ini tadi berkaitan namanya dengan hukum proses ya. Itu hukum proses pernah saya ajarkan juga. Kalau orang bisa memahami, bisa menerima adanya hukum proses di segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ya, maka dia akan bisa menerima situasi paradoks ini. Ya, satu situasi yang berlawanan, tapi sebenarnya satu entitas saja, satu makna yang saling memperkuat. Nah, kalau boleh agak menyimpang, tapi mungkin nggak akan saya kupas lebih dalam ya. Kalau orang yang belajar fisika kayak saya suka fisika ya, itu partikel elementer dari penyusun alam semesta itu punya situasi paradoks, situasi kuantum namanya. Elektron itu, kalau dulu model atom dulu itu, elektron itu hanya tetap ya di satu tempat gitu, satu titik. Tapi pengamatan sekarang ya kita tidak bisa menentukan di mana dia bisa berada bersamaan di dua tempat gitu. Itu satu paradoks. Jadi itu satu kesatuan tapi bisa dua tempat. Atau dualisme gelombang dan cahaya. Itu juga paradoks. Sebenarnya ini gelombang atau cahaya gitu. Tapi itu satu kesatuan, ya. Jadi alam semesta itu mengajarkan memang situasi paradoks kalau saya amati. Gitu. Kelihatannya berlawanan, tapi itu satu kesatuan, ya. Kalau kita bisa memahami, ya. Ilmuwan saja sulit awalnya melihat fenomena ini, ya. Kayak partikel, ya, atom itu partikel elementer, elektron ya, terutama elektron itu bisa bersifat cahaya, bersifat gelombang, atau bersifat sebagai partikel. Gitu. Cahaya itu bisa bersifat gelombang, bersifat partikel. Itu suatu sebenarnya perbedaan sifat yang sangat berbeda jauh, gitu. Tapi bisa melekat pada satu elemen cahaya itu. Ya, nanti kalau ada waktu bisa kita discuss soal itu ya, karena itu menarik. Nah, tadi pertanyaannya Pak Tadus, kenapa orang sekarang tuh nggak ini ya, tidak mau melihat situasi paradoks ya, karena tadi tidak mau berjuang untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, itulah situasinya Pak Tadus ya. Dia pertama tidak memahami hukum proses sehingga dia tidak bisa melihat adanya siklus hidup gitu, siklus kehidupan yang paradoks, artinya situasi yang tampak berlawanan yang
akan terjadi di satu waktu gitu. Nah, itu sesuatu yang perlu pemaknaan. Jadi ini materi, ya teman-teman nggak akan sekedar pengetahuan kalau nggak dimaknai, nggak diserap, ya nggak diselami gitu. Karena ini materi yang sangat relevan dengan hidup kita sekarang ini. Ya. Karena kita sekarang mengalami satu paradoks yang jelas-jelas nyata. Apa paradoks yang kita lihat dalam peristiwa demo kemarin? Paradoksnya adalah kita mendemo wakil rakyat yang kita anggap tidak mewakili kita. Itu kan paradoks, betul nggak? Wakil rakyat yang seharusnya mewakili rakyatnya malah didemo oleh rakyatnya sendiri karena merasa tidak diwakili. Itu satu paradoks. Itu. Paradoks bisa juga kontradiktif, gitu. Ya, mungkin cenderung kontradiktif itu. Ya, kalau ujungnya nanti demo ini menghasilkan sesuatu yang dorongan buat wakil rakyat lebih baik, nah itu paradoksial yang luar biasa. Gitu. Tapi kalau hasilnya adalah berlawanan dan jauh dari sumber dari rencana semula, ya jadi kontradiktif. Jadi kita memahami paradoks dan kontradiktif benar-benar tergantung sudut pandang kita. Oke, ada yang lain? Pak Repri, kalau nggak ada, ya. Silakan. Oke, teman-teman, kita tutup, nanti disambung lagi di Kamis minggu depannya dengan materi yang sama. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami, setiap kebenaran yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Tolong kami untuk dapat memahaminya, dan kami terus dibawa dalam pengenalan kami akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terkasih, Pak Anton yang sudah Kau pakai malam hari ini, berkati seluruh kehidupannya Bapa dalam aktivitasnya setiap hari. Engkau hadir senantiasa menyatakan kasih kemurahan-Mu dan memberkati setiap yang dikerjakan oleh kedua tangannya Bapa. Bersama anak istri, Engkau berkati mereka senantiasa dalam pemeliharaan. Kami semua yang hadir malam hari ini, Tuhan, jaga lindungi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tubuh jiwa roh kami berdoa, Tuhan pelihara dengan sempurna. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Thank you. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Sampai. Tuhan Yesus memberkati.